Okay, we start our class while waiting our friends. Okay, Endang says that she cannot attend this class. Maybe we can wait another while we studying. Okay, yesterday we learned about narrative text. Is it true? Yes, about narrative text. And I told before, and I told yesterday I told that yesterday I told that narrative text we can use past tense to make a sentence in narrative text. I think all of you have learned about past tense. TWT. Benar kan Mbak Endang? Sudah pernah kan dipelajari past tense? Okay, so it means it's easy for you. It's easy for you. Okay, because of you say you have learned about past tense. What is the meaning of simple past tense? Ayo, apa arti dari simple past tense? Ayo, apa arti dari simple past tense, Mbak? Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk masa sekarang atau sedang dilakukan. I think that's not the meaning of the simple past tense because simple past tense is we use the simple past tense to talk about a complete action in a time before now. So it means that we talking about the past situation, about the past condition. Itu artinya kita ngomong tentang masa lalu and never come back. Yep, masa lampau. And never come back again and never no voice? Teman-teman. Sudah ada? And we cannot do again in now or in future. Jadi simple past tense itu kejadian yang udah terjadi di masa lalu dan tidak bisa lagi kita ulang di masa sekarang maupun di masa mendatang. For example, like the 1st January of 2016, tanggal 1 Januari 2016. Nah, sampai kapanpun tanggal 1 Januari 2016 itu tidak akan pernah lagi kembali. Nah, itulah yang kita gunakan itulah yang dimaksud dengan contoh kondisi daripada si simple past tense. Next, simple past tense have 5 action in the past. The first is like you can see the picture. This is we talking about to express the idea that an action starts and finishes at a specific time in the past. So it means that
we just do that activity. Kita hanya melakukan aktivitas tersebut in that time, not we do continuously. Jadi nggak kita lanjutkan lagi. For example, I was graduate from junior high school 10 years ago. Saya lulus dari SMP itu 10 tahun yang lalu. Jadi itu nggak ini lagi, istilahnya nggak terulang-ulang lagi. Jadi hanya sekali di dalam 10 tahun yang lalu itu saya lulus, tidak 2 kali. Itu maksudnya. And the second, to tell series of complete action. We can tell all activity in the past together. So it means that if like from this morning until a few minutes ago, until 9:23, you have do many activity. Kalian sudah melakukan banyak aktivitas. So in past tense, we can tell all activity what we do in all these days. Jadi kita bisa menceritakan dengan menggunakan past tense itu untuk merangkum semua kegiatan yang telah kita lakukan selama satu hari ini. For example, I finished my lunch, ran in soccer field, and ate my dinner. Saya sudah selesai makan siang, lalu lari di lapangan bola, dan juga makan malam saya. Nah, jadi itu digabung menjadi satu dengan menggunakan satu subjek saja. And we just use one subject. Jadi kita menggunakan satu subjek saja, tetapi menggunakan banyak verb, kata kerja yang disatukan gitu. Jadi kita bisa mengurutkan the first activity, the second, the third, and so on. So kita bisa mengurutkan itu aktivitas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sometimes we start from I woke up at 10 p.m. this morning. Saya bangun jam 10 pagi ini. Nah, itu juga bisa kita start dari situ, karena dari bangun dulu biasanya kita hitung hari itu sudah mulai atau belum. And next, we can use past tense in condition in duration in the past. Can use with a duration with start and stop in the past. For example, I lived in Palembang 7 years ago. Nah, past tense ini juga bisa kita gunakan untuk dalam durasi waktu. Misalnya kayak yang saya kasih contohnya, saya tinggal di Palembang 17 tahun yang lalu. Jadi saya tinggal di Palembang itu bukan cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari, tetapi itu saya tinggal berarti dari kecil, dari ketika saya umur 8 tahun sampai dengan sampai gimana ya, dari kelahiran dari orok sampai dengan umur 8 tahun itu saya tinggal di Palembang. Baru setelah itu saya dari bayi sampai umur 8 tahun itu saya tinggal di Palembang. Tetapi setelah 8 tahun saya pindah dan tidak kembali lagi. Jadi itu makanya itu menggunakan kalimat past tense karena tidak terulang kembali. And next, we can also use past tense to habit in the past, untuk mengatakan, mengungkapkan kebiasaan kita di masa lalu. Nah, to describe a habit which stopped in the past. Kebiasaan di masa lalu, tetapi untuk masa sekarang itu tidak terjadi lagi. For example, he was naughty when he was junior high school. Dia nakal ketika dia di junior high school. Jadi ketika di junior high school dia nakal, tapi sekarang gimana? Dia masih nakal atau tidak? Itu termasuk. Ya, itu artinya berarti dia nggak nakal lagi. Karena kenapa? Seperti yang saya bilang, kalau past tense tersebut dia hanya di masa lalu dan tidak berpengaruh di masa
sekarang. Jadi dia udah stop di masa sekarang, nggak lagi kayak gitu. And the last condition is past tense also can use to fact or generalization. Jadi to describe past fact or generalization which are no longer true. Nah, itu untuk bisa digunakan untuk fakta yang sebelumnya atau secara umum yang tidak lagi ini sampai sekarang juga hampir mirip-mirip sih semua sebenarnya pengertian daripada si past tense itu, penggunaan daripada past tense itu. Contohnya, I didn't like durian before. Saya nggak suka durian sebelumnya, tetapi sekarang saya suka. Nah, kan hampir mirip juga dengan daripada kondisi di habit in the past. Dianya berhenti sebelum masa sekarang gitu. Okay, now I have questions. How many type of simple past tense? I mean, type mean like how many type sentence, jenis kalimatnya dalam past tense itu ada berapa? Ayo, jenis kalimat dalam past tense tersebut ada berapa? Ada. Maksudnya gini, tipe daripada kalimat di dalam past tense itu ada berapa? Tipe kalimatnya itu ada berapa dalam past tense? Komputer saya lagi no. Tetapi type of sentence in past tense, there are two type of past tense. The first is informal sentence and the second is formal sentence. So the conclusion is every tenses in English there are two type of sentence. The first is formal sentence and the second is informal sentence. So now we talking about formal formal sentence. We talking about formal sentence. Same like present tense when I have told to you, ketika saya sudah mengajarkan kepada kalian mengenai present tense. Di situ kan saya sudah menjelaskan apa itu perbedaan daripada formal sentence dan apa itu informal sentence. Nah, in past tense, formal sentence we use to be to make a sentence. So, in past tense also we have to be. The first is was and the second is were. So, was, we can use was for she, he, it, and I. And were, we can use were for they, we, and you. Jadi di dalam past tense tersebut ada dua jenis kalimat. Pertama itu kalimat formal dan yang kedua itu kalimat informal. Dalam kalimat formal itu kita menggunakan to be. Nah, to be dalam past tense itu ada dua. Pertama itu was dan yang kedua itu were. Siapa yang pakai was? Was itu digunakan oleh she, he, it, dan I. Sedangkan si were
itu digunakan oleh Dewi dan you gitu. Dewi you, mereka, kami, dan kamu. Jadi itulah dia perbedaan pemakaian was dan were-nya. Siapa-siapa aja yang memakai, mereka lah yang memakai. Jadi kalau misalnya seperti Rina itu menggunakan to be apa? Good evening Mbak Cynthia. Ayo, Rina menggunakan to be apa? Kalau dianya Rina subjeknya. Kalau Rina dan Tina. Rina dan Tina menggunakan to be. Yes. Karena Rina dan Tina itu menjadi dua orang. Terima kasih Mbak Eka. Apa Mbak Cynthia? And for formal sentence, they have formulation. For the positive sentence, we can use subject plus to be plus adverb or object. And for negative, subject plus to be plus not plus adverb or object. And for interrogative, we use to be plus subject plus adverb or object and plus question mark. Jangan lupa menggunakan kata question mark. Kalau enggak dia bukan jadi kalimat interrogatif. So I have two sentences. I have two examples. The first is I was a student, and the second is she was my friend. Oops. Wait, ini tidak ikut. Oke. She was my friend last Thursday. Nah, coba untuk Mbak Cynthia. Kalimat pertama itu kan kalimat positif. Coba diubah jadi kalimat negatif. Ayo Mbak Cynthia. Ubah jadi kalimat negatif. I itu sebagai subjek, was sebagai to be. Dan a student itu sebagai sebagai objek. Nah, jadi tinggal buat negatifnya saja Mbak. Kalau positif kan subjek plus to be plus objek. Kalau negatifnya, oke. Kalau gitu Mbak Susanti deh. Sekalian piring saya ya Mbak Cynthia. Mbak Susanti, coba diubah ke kalimat negatif Mbak, yang I was a student. Atau Mbak Eka pun boleh deh Mbak Eka. Oh, really? Atau Mbak Eka deh, coba ubah ke kalimat negatif Mbak.
Yes, I was not a student. Jadi hanya tinggal ditambahkan kata not-nya saja. Jadi gampang kalau untuk interrogatif, untuk formal sentence. Nah, kalau begitu pertanyaannya, he was my friend last Thursday. Jadi sekarang she is still my friend. Is she still my friend? Really? What I say before, if we use past tense, yep, if we use past tense, it means we don't have like relationship with the past condition. Jadi ketika kita sudah menggunakan past tense itu nggak ada hubungannya lagi dengan masa-masa sekarang. Jadi kalau misalnya dia adalah teman saya, kami selalu. Berarti sekarang berarti tidak lagi dong. Nah, oke. Okay. Next. Like I said before, there are two types, right? The first is formal. Now we're talking about informal sentence. Informal sentence, we use verb to, the second verb, verb kedua atau verb past, and also auxiliary to make a sentence. We cannot use to be to make a sentence. Jadi dalam informal sentence, itu kita menggunakan kalimat kata kerja kedua ataupun past verb. Kata lampau gitu, kata kerja lampau gitu. Dan juga kita menggunakan daripada si auxiliary, kata bantu untuk membuat kalimatnya. Bukan menggunakan daripada si to be tersebut. Nah, pertanyaan saya, auxiliary daripada si past tense adalah auxiliary daripada si past tense adalah ada yang tahu? Ya, auxiliary daripada si past tense itu did. Kata bantu daripada si past tense itu did. Nah, the formulation, formulasi untuk daripada informal sentence itu ada subject plus verb to plus object for positive sentence and subject plus did plus not plus verb what plus object for negative and subject did plus subject plus verb one plus object plus question mark for interrogative. Nah, kenapa kita kembali menggunakan daripada si verb one? Ayo, ada yang tahu nggak kenapa kita menggunakan daripada si verb one? Ada yang tahu?
70% itu benar. Ya, 70% jawaban Mbak Eka itu benar. Kenapa kita menggunakan verb one? Karena kita sudah menggunakan auxiliary daripada si. Kalimat pembantunya itu menggunakan kata kerja kedua, sehingga jikalau bertemu kata kerja kedua, maka kata kerja yang lainnya itu berubah menjadi kata kerja pertama. Nah, karena sudah ada did, maka kata kerja sebelumnya itu berubah menjadi kata kerja pertama. Menjadi kata kerja pertama. Sampai sini, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanya? Ada yang jelas? Ada yang tidak mengerti? Oke, kalau mengerti, kita lanjut. And next, in past tense, di dalam past tense, there are two types of verb. The first is irregular verb and the second is regular verbs. Nah, pasti kalian sudah tahu juga gitu. Apa itu irregular verbs, apa itu regular verbs. Apakah yang dimaksud dengan irregular verbs? What is the meaning of irregular verbs? Ayo, apa yang dimaksud dengan irregular verbs? Regular verbs. Ayo, siapa yang tahu? Wait, Susanti sepertinya mau menjawab. Kata kerja tak beraturan. Yap. Yap. Walaupun suaranya saya kurang jelas, tetapi Mbak Susanti benar. Pak Eka juga benar. Regular itu yang ditambahkan ed. Yap. Yang regular verbs itu kalimat kata kerja beraturan. Biasanya kata kerja beraturan, usually regular verbs we use ed. Kita gunakan ed sebagai kalimat, sebagai kata penambahan di belakang daripada kata kerja
tersebut. Jadi kita nggak usah ubah, kita ubah, tetapi kita tambahkan ed saja. Itu berarti kita sudah memasuki verb to, sudah masuk ke dalam kata kerja kedua. And next, regular verbs. Kalau untuk regular verbs, the rules of simple past tense form. Ada 6 rules daripada si simple past tense untuk mengubah daripada si regular verbs. The first is regular verbs ending in silent e take d in the past tense. Jadi di dalam regular verbs, kalimat yang berakhiran dengan huruf e pelan. E pelan itu maksudnya itu pepet. Pernah belajar nggak bahasa Indonesia dulu di SMP? Pepet, taling. Masih ingatkah pelajaran SMP? Pepet, taling. Iya kak. Sepertinya guru saya yang mau mengajarkan ya. Oke. Yang dimaksud dengan pepet dan taling itu yaitu pepet itu digunakan dia kita nyebutnya cuman etaling itu dia pakai biasanya itu etaling sering digunakan oleh orang Batak. Nah, orang Batak itu menyebutnya bukan jadi kayak close kan dia gitu belakangnya bukan gitu. Jadi setiap yang berakhiran dengan silence itu ditambahkan d saja di belakangnya, seperti contohnya close, tinggal tambahkan d belakang jadi close gitu. And the second rule, regular verbs ending in vowel plus y take ed in the simple past. Jadi kalau dianya berakhiran dengan huruf y, tetapi di depannya itu ada huruf vokal atau huruf vowel, maka tinggal ditambahkan dengan huruf ed. Contoh seperti ini. Play. Nah, itu tidak perlu diubah, huruf si y-nya itu tidak perlu diubah. Jadi ketika sudah kalian tulis play, tinggal ditambahkan d, jadi play gitu. Ada yang mau tanya? Nah, untuk pertanyaan Mbak Eka, study, kenapa jadi studied? Lihat di peraturan ketiga, the third rule, the rules number 3, peraturan nomor 3. Regular verbs ending a consonant plus y take ied in the simple past. Contohnya itu tadi study ataupun marry. Lihat di depan huruf si y ini itu huruf konsonan. Yang dimaksud dengan huruf konsonan itu yaitu yang bukan a, i, u, e, o. Yeps. Jadi kalau misalnya kayak marry, jadi merit. Dia menjadi merit. Y-nya itu Y-nya itu berubah menjadi I. Sama seperti yang contoh yang ditanyakan Mbak Eka tadi. Study gitu. Study kan S-T-U-D-Y. S-T-U-D-Y. Gitu. Di depan huruf si Y itu ada huruf konsonan. Sehingga Y-nya berubah menjadi I. Menjadi studied. Oke? Sampai sini mengerti? Okay, number 4, the rules number 4. If there is a consonant after a stressed vowel,
At the end of the word, double the consonant. Nah, jika ada sebuah konsonan setelah jeda di huruf vokalnya, di antara huruf vokal dan huruf akhirnya, dan diikuti dengan huruf double, konsonan double, maka itu dia juga ditambahkan dengan ed. Contoh call. Yep. Contoh call gitu. A-nya itu dan L-nya itu ada jeda call gitu kan, tapi L-nya itu kan double gitu. Maka dari itu ditambahkan huruf ed. The rules number 5, if the vowel is not stressed, jika kalimat jika huruf vokalnya itu tidak berjeda, we do not double it. Kita tidak perlu mendouble. Apa bahasa Indonesia yang double ya? Menggandakan. Ya, kita tidak perlu menggandakan yang ada di akhirannya itu. Contohnya open gitu. Antara si e dan si n, open. Open itu antara si e dan si n itu tidak terjadi jeda, open gitu, biasa aja gitu. Jadi sehingga ditambahkan ed saja tanpa n-nya itu di double-double. Nah, yang terakhir sama seperti dengan simple present tense. Setiap verb yang berakhiran dengan ch, sh, ss, x, dan zz itu ditambah dengan ed, kecuali o. Kemarin kan o juga termasuk daripada kalau kita mau ditambahkan es atau s, ya kan? Masih ingat kan? Nah, untuk di simple past tense kita nggak pakai si o itu. Si o-nya dibiarkan gitu. Dia akan mengalami perubahan juga untuk yang lain-lainnya gitu. Hanya kelima daripada akhiran ini yang ditambahkan dengan akhiran ed. Nah, itu dia peraturan-peraturan yang harus kita tambahkan daripada si ed. Sampai saat ini ada yang tidak mengerti? Ada yang mau ditanya? Mbak Susan, ada yang mau ditanya Mbak Susan? Mbak Susan. Mbak, apakah suara saya masih belum jelas, Mbak? Mbak Su. Mbak Susanti. Suara saya memang nggak jelas ya? Waduh. Suara saya memang nggak jelas ya Mbak Eka?
Oke. Tapi sepertinya malam ini kita kurang beruntung ya. Siswa saya hanya 3 di hari Minggu. Pada sibuk semua. Nggak apa. Nanti kan ada ini YouTube-annya. Hari ini entah kenapa bisa. Recorder saya bisa digunakan untuk YouTube-an. Oke. We, we continue our lesson. We have finished talking about regular verbs and you said no questions. So I will continue to irregular verbs. Jadi kita akan lanjut ke irregular verbs. Tunggu, Mbak Cynthia ada yang mau ditanya nggak, Mbak? Mbak Cyn, Mbak Cynthia. Wah, Mbak Cynthia juga sepertinya lagi sibuk. Oke. Wah, banyak ya piringnya. Oke. For irregular verbs, we must change the verb and we need dictionary to find it. Jadi untuk irregular verbs itu kita itu harus merubahnya. Seperti contohnya past tense daripada go. Ayo, siapa yang tahu? Go. Pergi. Yep, seperti when. Nah, but you must try to remember and use in daily life. Jadi jangan hanya melihat kamu saja. Masa setiap saat gitu kalau ditanya ini apa gitu. Oh, baru kamus mana kamus. Nah, gunakanlah, ingatlah, bukan gunakan. Copot. Ingatlah untuk selalu ingatlah untuk selalu mencoba menggunakan kata-kata irregular verbs itu dalam kehidupan sehari-hari. Biar nggak lupa gitu. Biar tahu gitu loh. And there are karakteristik of past tense. Ada karakteristik tersendiri dalam past tense, yaitu penggunaan daripada adverb of time-nya, kata keterangan waktunya. Nah, keterangan waktu di dalam present tense kita selalu menggunakan apa? Ayo. Kalau present tense, adverb of time-nya itu apa aja? Ayo. Keterangan adverb of time dalam present tense. Ini kita melenceng sedikit. Apakah adverb of time yang biasa digunakan dalam present tense itu to be, Mbak? Seperti lihat di layar itu kan ada yesterday, kemarin, the day before, kemarin lalu, hari lalu, ago, the other day, dan last. Nah, kalau dalam present tense itu dia pakai apa gitu?
Yes, today. And then lalu ayo selain today apalagi? Setiap kata yang menggunakan kata every itu juga termasuk dalam present tense. Kalau tomorrow itu untuk future. Kalau tonight itu untuk continuous. Present continuous itu biasanya pakai tonight. Ada lagi? Ayo, kemarin sudahkah saya jelaskan itu? Sepertinya sudah. Today, every. Ayo, berarti masih salah itu pengertiannya. Yang sedang dilakukan itu kita menggunakan present continuous. Tapi kalau untuk present tense itu yang dilakukan sehari-hari. Oke, next. Nah, saya ada beberapa contoh. Itu coba lihat di layar kalian masing-masing. Kalimat pertama itu menggunakan tenses apa? Ayo, kalimat pertama menggunakan tenses apa? Ingat ciri-ciri umumnya. Dia menggunakan kata every. Kalau every itu menggunakan tenses past tense, mereka bilang present. Iya, tiap every itu menggunakan tenses present tense. Yang keempat, dia tenses apa? Ada namanya everyday. Menggunakan tenses ya sama. Tetapi lihat nomor 5. This afternoon. Nah, dia menggunakan tenses apa? Ayo, this afternoon. Dia menggunakan tenses apa? Present continuous. Ya, sebenarnya jikalau ada kata this itu biasanya digunakan untuk tenses perfect. Tetapi karena ini sudah malam, jadi ini termasuk tenses past tense. Nah, gitu cara menganalisisnya. Sudah jelas cara menganalisisnya? Nah, sekarang coba nomor 1. Gak usah jadikan PR, nanti terlalu banyak PR-nya. Nomor 1, ubah ke kalimat past tense. Ayo, siapa yang bisa? Nomor 1, ubah ke kalimat past tense. I cut my hair every
every month. Past tense-nya itu adalah, yo, waduh, ada mbak suaranya. Halo? Ada kan Mbak Eka? Oke. Ayo, siapa yang bisa mengubah daripada kalimat pertama? I cut my hair every 3 months. Kalimat past tense-nya menjadi I. Past tense dari cut apa? Verb to. Dari cut. The past tense of cut. Past tense-nya si cut itu apa? Ayo, ayo. Ayo. Ada yang tahu? Ada yang bingung? Oke. Past tense daripada si cut itu tetap cut. Kalau every 3 weeks, every 3 months, kalau di past tense kan, every itu menjadi kata last. Nggak nyampe. Ya gitu deh, 3 months gitu deh. Cut tetap cut. Ada dua kata yang dianya tetap tiga. Ada 3 kata yang dianya 3 months tetap 3 months gitu. 3 months-nya ini 3 months-nya ini tidak bisa diubah, tetapi every-nya bisa kita ubah menjadi last. And number 2, I see the parade. Kalimat past tense-nya menjadi see. Past tense-nya itu apa? See. Yes, that's right mereka. She saw the parade. Number 3, my phone rings because someone called me. My phone rings because someone called me. Menjadi my phone past tense dari ring. Past tense dari ring itu apa? Yes, my phone menjadi rang. Because someone call, past tense-nya menjadi, tadi udah kita pelajari. Ditambah ya, benar sekali Mbak Eka. My phone rang because someone called me. Teleponku berbunyi karena seorang meneleponku. I watch TV every day. Past tense-nya menjadi watch, jadi apa? Jadi I watch TV every day itu jadi apa?
TV, yes, yesterday. Kalau take shower, pastennya itu menjadi apa? I take, pastennya menjadi take. Nah. Yes. Lanjut, I push a table, have a dinner, and play badminton today. Menjadi I, pasten dari push. Ayo, push berakhiran dengan huruf apa? Yes. Have menjadi apa pastennya? Push a table. Yep. Had dinner and yep. Played badminton. Nah, untuk today-nya itu menjadi apa? Kalau today pastennya menjadi apa? Just now. Kita menggunakan just now. Oke, kalau untuk nomor 7. Kita sudah nomor 7. Wah. I show you when I go to market. Menjadi I showed you when I want to market. Yes, benar sekali. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang tidak mengerti? Kita hanya mendalami aja karena sebelumnya kan kalian sudah belajar juga di kelas 10. Kalau tidak salah di kelas 10. Ada yang mau tanya? Oke, never give up on your dreams. Jangan pernah menyerah dalam meraih mimpi kalian. Terima kasih sudah datang. Sampai ketemu, see you on Friday. Nanti saya share PPT dan juga link YouTube-nya. Terima kasih atas kehadirannya. Good night.